Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan uji independent sampel t-test. Independent sampel t-test merupakan salah satu dari uji beda rata-rata, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Uji independent sampel t-test sendiri itu punya syarat, yaitu yang pertama adalah ragam populasinya diasumsikan homogen, kemudian datanya memiliki distribusi normal, dan datanya berskala interval atau rasio. Dinyatakan independent sampel t-test diambil kesimpulan apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Tapi kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Di sini saya sudah memiliki data, di mana data ini merupakan hasil penelitian dari sebuah produsen obat untuk meneliti apakah ada efektivitas antara obat dietnya untuk meningkatkan berat badan anak. Maka diambillah 60 orang anak yang nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang anak-anak menggunakan obat untuk meningkatkan berat badan, dan kelompok yang kedua adalah kelompok anak-anak yang tidak menggunakan obat. Dan nanti akan saya jadikan seperti ini. Jadi untuk kelompok dengan kategori 0 itu adalah untuk kelompok anak-anak dengan berat badan dengan menggunakan obat. Kemudian untuk yang kelompok dengan kategori 1 itu untuk mereka yang tidak menggunakan obat. Hipotesisnya adalah H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan berat badan antara perlakuan dengan kontrol, atau tidak terdapat perbedaan antara mereka yang menggunakan obat dengan yang tidak menggunakan obat. Sedangkan HA-nya adalah terdapat perbedaan berat badan antara mereka yang menggunakan obat dengan mereka yang tidak menggunakan obat. Baik, ini akan kita masukkan dulu ke dalam SPSS. Kita masukkan dulu ke variabel view, yaitu kelompok dan berat badan. Setelahnya kita masukkan datanya ke dalam data view. Oke. Setelah ini, karena independent sampel t-test itu memiliki syarat bahwa datanya harus berdistribusi normal, maka kita cek distribusi normalnya dengan cara analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Selanjutnya masukkan semua variabel ke dalam kotak dependent list, kemudian kita klik OK. Penentuan apakah data ini berdistribusi normal adalah dengan cara kita membagi nilai skewness ini dengan nilai standar errornya. Jadi 0,18 dibagi 0,3. Ini kita bagi. Apabila nilainya kurang dari 2, maka berarti datanya berdistribusi normal. Tapi kalau sebaliknya berarti ya tidak. Kita asumsikan bahwa data ini berdistribusi normal, maka selanjutnya kita bisa melakukan analisis independent t-test dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means, dan kita pilih independent sample t-test. Kita masukkan variabel berat badan ke dalam kotak tes variabel dan variabel kelompok ke dalam kotak grouping variabel. Kemudian
kemudian kita klik define group. Kita masukkan grup 1 itu kita kategorikan 0 dan grup 2 kita kategorikan 1. Kemudian setelah itu oke. Nah, ini hasil independent sample t-testnya. Jadi kita lihat dulu di atasnya, ini grup statistik di mana kelompok 0 atau kelompok dengan mereka yang tidak menggunakan obat itu memiliki rata-rata 24,5 dan mereka kelompok yang menggunakan obat memiliki rata-rata 26,17. Nah, sekarang kita lihat di kotak independent sample t-testnya. Yang mana yang harus kita baca? Yang kita baca adalah kita lihat di kolom yang equal variance assumed. Jadi ini diasumsikan bahwa datanya homogen, dimana kita bisa melihat datanya homogen atau tidak. Kita lihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,079 yang artinya lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan bahwa data ini homogen. Dari sini kita akan melihat nilai signifikasi totalnya. Totalnya adalah 0,006 yang artinya bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga artinya adalah H0 diterima. Dan interpretasinya seperti yang sudah disampaikan di awal, kalau H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan berat badan antara kelompok yang menggunakan obat dengan kelompok yang tidak menggunakan obat. Demikian untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk melihat video tutorial untuk uji beda rata-rata yang lainnya dengan SPSS maupun dengan Stata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.